Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ujung-ujung puasa ini biasanya mulai semangat, ramai lagi kayak sopnya mengalami kemunduran. Kalau minggu pertama mengalami maju, sopnya mundur. Minggu kedua mengalami kemajuan. Tinggal 2 sop, 3 sop kemudian. Minggu ketiga gitu juga masih sama. Pas minggu keempat sudah mulai. Apa menandakan bahwasanya yang jauh di sana ke tempat keluarga biasanya yang lebih tua, yang lebih muda mengalah biasanya. Yang di kota pun sama. Rasto itu kalau lebaran bisa guling-guling kita di situ. Saking sepinya. Jadi kami pernah ada waktu mengisi masjid di As-Salamah di sebelah belakang PTM itu. Kami pikir kan kalau ngisi Jumat situ biasanya kan sampai waktu jemaah. Tapi ternyata ketika tarawih sopnya cuma sebaris Pak. Kenapa? Yang ngisi pasar itu kan bukan orang pribumi situ kan toko tinggal semua. Wajar kalau siang. Ternyata ketika tarawih malam itu cuma 1 sop barisan. Itu pun enggak cuma berapa anak-anak paling berapa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu berarti ini yang minggu keempat ini bisa jadi bentuk silaturahimnya sudah mulai terwujud. Yang mudah mengalah datang ke tempat yang lebih. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan di bulan puasa ini, dikuatkan kita dalam segala hal kegiatan rangkaian ibadah kita, diberikan kesabaran, ditambah ketaatan, ditambah kesyukuran kita kepada Allah, dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini 2 yang ingin disampaikan. 1 akan disampaikan, yang kedua bentuknya hanya mengingatkan. Yang pertama yaitu judulnya kita adalah menjaga bacaan Al-Quran. Sudahkah kita menghatamkan 1 juz secara sendiri-sendiri? Insya Allah sudah ada. Dari teman-teman mungkin ada, dari kawan sekantor mungkin ada, dari kawan sejawat mungkin ada, anak-anak pun mungkin ada di sekolah karena ada tuntutan. Dari kita secara kelompok tadarus nampaknya sudah berapa kali Pak? Sudah yang kedua. Apa baru mau itu? Sudah jus di ujung-ujung. Ujung-ujung. Di ujung. Ya. 28 ini. 28. 1,5 di sini kan? Soalnya 2 malam ini habis. Karena dari malam pertama sampai malam ke-27 itu baca pastilah mulai lancar. Walaupun tahun depan baru mulai lagi baca Quran kan? Kita lagi naik. Itu memang harus tentunya peningkatan. Karena itu salah satu bentuk ajaran kita yang awalnya mungkin karena kita sering baca Quran, kawan yang biasa kali dulu kan, besok agak duduk-duduk sebentar, besok mulai berangkat, besoknya lagi pasti buka Quran, ya kan? Bukan karena malu, tapi karena ingin. Oh begini caranya, gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berkenaan Al-Quran ini saya coba akan menyampaikan singkat, ada ceritanya sedikit. Suatu ketika taruhlah kita anggap ada satu kelompok keluarga yang keluarga ini, dan kalau datang ke yang dari luar itu datang silaturahim ke keluarga yang ada di kampung halaman. Ketika datang kampung halaman dikumpulkannya ada cucunya, ada pamannya, ada bibinya, ada omnya, pokoknya semua keluarga besar. Setelah kumpul bercengkrama, ngobrol-ngobrol gitu kan, ada kopi, ada semua makanan. Satu dari keluarga ini bilang, paman, wah, karena mumpung kita
Mending kita datangkan baik Ustaz kita kan. Untuk apa? Untuk silaturahim kita ini biar tetap terjaga, bentuknya penguatan. Penguatan apa? Penguatan silaturahim. Jadi saat itu singkat cerita datangkan malam-malam di rumah keluarga. Sampaikan sama Ustaz, silaturahim itu begini. Oke, sudah selesai malam itu tiba, baliklah ke rumah masing-masing. Ada yang ingin nginap ke rumah situ segala macamnya, pulang semua. Yang di rumah ini tetap. Ada satu dari keluarga ini yang memang dia datang dari jauh, dia sudah mengantisipasi ternyata. Keluarga aku nginap bersama, katanya lapaknya, katanya kan. Tidak mungkin nanti kalau aku menginap ke rumah saudaraku yang itu, inisiatif dia pergi ke hotel atau penginapan datang. Habis silaturahim itu akhirnya balik kan. Pas balik sampainya di hotel penginapannya dibukanya, kenapa beres tadi dibukanya. Akhirnya astagfirullahaladzim. Coba tahu ya Allah buat ini. Kenapa? Uangnya hilang. Uangnya hilang. Akhirnya dengan cepat dia balik lagi ke rumah tadi. Balik ke rumah tadi langsung dia ditanyanya semua. Cucu ditanya, bibi ditanya, paman ditanya, datuk ditanya, omnya ditanya semua. Kenapa katanya? Dia bilang katanya. Wah, tidak mungkin kami ini katanya. Ya kan? Tidak bakal mungkin kami ini katanya. Kata yang kepala yang satunya lagi itu bilang, wih, enggak mungkin lah kita ini. Kita kan keluarga besar, keluarga lain katanya. Di sini kan nggak ada orang lain katanya selain dari keluarga kita. Satunya lagi jawab, oh ya ada orang katanya selain dari keluarga kita ini. Siapa? Selain dari keluarga besar itu. Ustaz katanya. Dituduhnya lah. Teganya Ustaz katanya kan. Kegalaunya katanya. Nah, no, kecilnya kami diambilnya duit kami itu sekian banyak itu. Akhirnya sepakat seluruh keluarga itu nuduh yang ambil duit itu adalah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun baliklah lagi ke orang ini tadi ke kampung halamannya. Ada momen acara, tengoknya dari jauh itu kayaknya dulu yang pernah datang ke tempat kami di tohelnya dikit. Pak katanya, Bapak ingat sama kami? Saya Ustaz katanya, wah nampaknya rasanya ingat. Dulu Pak Ustaz pernah datang ke keluarga kami besar itu mengisi tentang silaturahim. Oh iya katanya, oh kegalauan Ustaz ini. Ustaz nih lah ngambil duit kami katanya. Kita Ustaz tuh. Setelah ngomong, pokoknya sebelum tuduhan sama Ustaz itu, tidak ada yang lain. Ustaz tuh, sudah ngomong, ya sudah katanya. Pokoknya aku ngomong, pokoknya Ustaz bilang, gitu, ditunggu. Ustaz kan, dulu memang singkat cerita itu aku temukan uangku katanya. Aku temukan uangku, aku 2 yang mau pulang. Kalau aku balik pasti aku bawa. Cuman kalau aku bawa, besok nak kasihkan siapa lagi? Mungkin orang yang punya itu tidak tahu siapa. Nak lapor keluarga, nampaknya lah sepi. Maka berinisiatif bapak itu keluar dari pintu. Itu ada sebuah lemari di sebelah itu tuh. Lemari model itu lah keluar. Disisipkan yang sah. Selesai itu ternyata. Selesai cerita itu Ustaz. Orang ini tadi langsung, wah, kalau Pak itu kami nak tengoknya lagi lah katanya. Kalau masih ada, ternyata pas di situ masih ada Pak. Oh, duit itu masih ada di lemari itu. Nah, nanti itu tahu. Di mana? Di antara Al-Quran itu diselipkannya duit itu. Jadi Al-Quran itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Jadi Al-Quran itu tidak pernah dibaca. Jadi wirawiri keluar pintu, kan Al-Quran itu di situ lah. Kalau pernah dibaca pasti nemu uang itu. Kan itu masih lengkap di situ. Sampai itu. Wah, setelah 3 tahun sekarang dia dewa Al-Quran. Wah, Al-Quran ini sudah mulai usang katanya kan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, makna dari cerita yang ini maksudnya itu Al-Quran itu kalau ada di rumah pajangan jangan dipajang di rumah.
Ada pula khawatiran kayak gini, Ustaz, kami itu sangat sayang nih ya dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu dikasih oleh kawan kami dulu waktu kami masih muda. Ini anaknya lagi kok. Masih ada bu? Pak, masih katanya. Lagi buka belum, masih bungkusan itu lah katanya. Maksud hati yang memberi tadi adalah Al-Quran itu agar dibaca. Biar sama-sama dapat pahala. Pemberi dapat pahala, yang baca juga dapat pahala. Tapi lain dari maksud yang dikasih. Oh ya loh ya, berkilau-kilau yang panjang lah. Jadi tiap tahun ulang tahun ada yang masih ada lalu Quran itu. Pertanyaannya udah dibaca apa belum? Gitu. Bahkan lebih mirisnya lagi, Al-Quran itu terkadang dipajang di sebelahnya si mayit. Apa tujuannya? Ingin mengusir jin. Jin itu lebih pintar daripada kita. Ya, dia bisa yang si alam berjalan di atas air. Nanti lebih sama, dia bisa terbang. Dia juga bisa lebih pintar daripada ngaji. Istilah lautan dia lebih tahu. Apa yang ada di langit dia lebih tahu. Apakah sekarang mereka bangsa jin dan iblis itu sudah mati? Belum. Lebih panjang umurnya. Jadi kalau dengar kita baca Quran itu, kalau salah dia ngikut. Sudah tuh kalau salah fatal dia tahu. Ya kan? Kamu katanya kan? Dia tak belajar katanya kan? Karena tahu kan? Tapi kalau dia kita belajar, insya Allah dia nggak bakal mengikuti dan insya Allah akan pergi karena dia panas dan Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maksud daripada cerita ini tadi, kalau ada Al-Quran di rumah bawa ke masjid, kumpul di masjid ini banyak yang tak baca Quran, gitu kan? Nah, Ibu ada berapa buah di masjid itu di rumah Bu? Oh si Jas, itu. Ayo untuk panjang-panjang ya Pak ya. Nah, insyaallah kalau memang udah nggak dibaca mau ke masjid insyaallah nanti pahalanya juga didapat. Nah itu, jadi semangat tetap baca Al-Quran. Insyaallah yang ini nanti selesai daripada juz 30 juz ini nanti pas mengulang lagi mudah-mudahan nanti sampai 5 juz sampai 10 juz insyaallah di dalam minggu terakhir nanti. Semangat Pak ya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di tanggal waktu ya, rentang waktu 10 hari ke depan ini banyak bayar zakat. Nah, perhatikanlah, kan bayar zakat kurang lebih dari 35 Pak ya. 30 atau 35? Dari 35, 3750 sampai 3725 sama 45. Ya. Jadi di antara itu maka mari kita menaikkan. Kapan? Ya dari awal kemarin sudah bisa. Nah kini karena udah mulai dibentuk panitianya, maka silakan untuk kita kerjakan semuanya. Mudah-mudahan ditanya dulu keluarga, kapan siapa aja tanggungan kita, terutama bapak punya tanggungan siapa istri, anak-anak. Terus ibu-ibu gimana? Ibu-ibu menyalurkannya. Kalau di situ ada tanggungan mungkin siapa yang tinggal di rumah kita, ada nenek, ada paman, ada bibi, mungkin dia menjadi tanggungan kita. Nah itu bisa jadi, tapi itu tidak wajib. Nah, kita tanya dulu. Kalau dia nggak mampu kita halangi. Seolah pahalanya kita dapatkan semua. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jangan lagi nanti pas orang sudah naik takbir Idul Fitri baru teringat tak bayar zakat. Bukan zakat lagi namanya, sedekah biasa. Sedekah. Ya, batas akhirnya itu sebelum naik imam naik takbir di sholat Idul Fitri. Jadi pagi-pagi itu masih bisa bayar zakat. Makanya mungkin semuanya silakan dilihatkan dalam hati nama itu aku kerja zakat al-fitri anin nafsi, sebut nama sendiri atau nama keluarga yang mau dibacakan atau untuk keluarga aku berapa itu insyaallah. Kalau beras pegang berasnya, kalau duit insya Allah bisa nanti digunakan untuk yang lain pada yang disampaikan zakat kepada mustahik zakat yang 8. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan manfaat yang dapat kita dapatkan. Kita diberikan kesabaran dan ketakwaan. Insya Allah tambah ketakwaan kita pula hingga akhir bulan Ramadan dan insya Allah amin ya rabbal alamin. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.